Halo Oke dan Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTube Oke Zen edisi Oke Horor. Di cerita horor kali ini aku tuh bakal menceritakan salah satu rumah yang bener-bener disebut-sebut nih sama banyak orang adalah salah satu rumah yang paling serem di Inggris. Orang itu biasa nyebutnya sebagai Borley Rectory. Jadi pada tahun 1928 nih, pemilik rumahnya itu bernama Eric Smith. Eric Smith ini adalah seorang pria ya. Nah, dia itu pada saat itu menghubungi koran Daily Mirror. Nah, si Eric Smith ini dan keluarganya, dia ngaku kalau mereka ini sering kali ngelihat penampakan-penampakan misterius yang ada di rumah itu. Dan ada juga seorang wartawan yang bernama Harry Price. Kemudian dikirimlah dia ini untuk menyelidiki laporan itu. Nah, yang mengherankan lagi ya, ternyata penampakan-penampakan itu gak hanya menghantui si keluarga Smith ini aja. Keluarga pendahulunya, bahkan keluarga jauh sebelum yang mereka tempati ini sudah pernah diganggu juga. Jadi bukan hanya keluarga mereka aja nih, keluarga sebelum mereka yang menempati rumah itu, keluarga sebelumnya itu juga diganggu sama penampakan-penampakan yang ada di rumah itu. Bahkan keluarga setelah mereka. Jadi mereka ini semua ya itu bener-bener diganggu sama makhluk tak kasat mata yang ada di rumah itu. Dan rumah itu akhirnya terbakar di tahun 1939. Bahkan ya, walaupun rumahnya ini udah terbakar ya kan, tetap aja masih ada penampakan-penampakan yang sering kali muncul di balik reruntuhan rumah itu. Nah, di video ini aku bakal ngasih tahu nih ke kalian ada 3 cerita berdasarkan 3 sudut pandang dari keluarga yang pernah nempatin rumah ini, yaitu keluarganya si Bull, Smith, dan juga Foister. Selengkapnya kalian boleh nonton video ini sampai habis. Buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, selamat menonton. Jadi Borley Rectory ini sebenarnya dibangun sama seorang pendeta yang bernama Henry Bull itu pada tahun 1862. Jadi emang udah bangunan lama kali. Dan rumah itu tuh dibangun di atas reruntuhan biara kuno yang sebenarnya udah ada sejak zaman pertengahan. Nah, di dekat rumah itu dibangun ada sebuah gereja yang emang udah ada sejak abad ke-12. Tapi ya semenjak rumah itu ada nih, semenjak rumah itu dibangun, keluarga Bull ini semenjak itu sering kali dinampain penampakan-penampakan misterius dari rumah itu. Semua itu dimulai dari suara-suara misterius yang benar-benar gak bisa dijelaskan pakai akal sehat kita. Kayak ada suara air yang mengalir dari dalam pipa, yang padahal di dalam rumah itu sendiri sama sekali gak ada pipa air. Karena apa? Karena semua pipa pada saat itu terletak di luar dinding rumah. Bahkan ada juga suara bel yang berbunyi secara misterius. Dan ada juga nih suara langkah kaki misterius di dalam rumah itu. Misalnya suara langkah kaki itu di dalam suatu ruangan yang jelas-jelas ruangan itu sama sekali nggak ada orang. Nah, di antara keluarganya si Bull nih itu ada anak perempuan mereka. Anak perempuan yang paling kecil namanya Ethel. Dia ini yang paling sering diganggu sama makhluk yang ada di rumah itu. Pintu kamar dia itu tiap malam itu sering kali ada yang ngetuk, padahal dari keluarganya sendiri emang gak ada ngetuk kamar itu gitu. Bahkan suatu ketika dia waktu lagi tidur nih, ada tangan yang nampar dia dan keluarganya itu sama sekali ngaku kalau dari pihak keluarga sih gak ada ngelakuin hal itu. Ya barangkali itu adalah makhluk yang gak kasat mata itu, yang emang bener-bener jahil di rumah itu. Nah, jadi kalau di luar negeri itu, kalau ada sosok hantu ya yang jahilnya luar biasa sampai main fisik atau bahkan dia mampu memindahkan barang-barang, itu biasa disebut sebagai poltergeist. Dan itu dalam kepercayaannya orang barat. Ya sebutannya itu sih kurang lebih poltergeist. Dan gak hanya anggota keluarga Bull ini aja yang bener-bener dapat hal-hal janggal kayak gitu. Bahkan ya pembantu rumah tangga mereka sendiri itu juga ngalamin hal yang sama. Jadi suatu ketika pembantunya ini
tengah malam ngedenger ada suara orang yang kayak diseret gitu, dan itu dari dalam kamar. Pada tahun 1927 nih, Henry Bull ini akhirnya wafat. Dia wafat di dalam sebuah ruangan yang bernama Blue Room, dan posisi kepala rumah tangga yang ada di rumah itu digantikan sama anaknya sendiri yang bernama Harry Bull. Jadi bapaknya itu namanya Henry Bull, anaknya namanya Harry Bull, agak mirip namanya. Nah, beda nih sama anggota keluarganya yang lain. Kalau si Harry ini anaknya agak skeptis gitu sama hal yang berbau mistis kayak yang ada di dalam rumahnya itu. Dia bener-bener skeptis. Sampai suatu ketika ya kan dia ini ngalamin sendiri hal yang gak terduga. Jadi pada suatu malam itu ada anjing peliharaan mereka, itu namanya Juvenal. Itu anjing peliharaannya si Harry ini. Dia itu terus-menerus menggonggong ke arah pohon yang ada di halaman rumah mereka. Jadi seakan-akan anjingnya ini kayak ngerasain ada orang nih yang sembunyi di balik pohon itu. Karena hal itu ya kan, si Harry ini jadi penasaran lah dia. Akhirnya dia mutusin buat ngeliat ke arah pohon itu di mana anjingnya terus-terusan menggonggong. Dia ngeliat ke pohon itu. Terus nggak lama dia ngeliat ada sepasang kaki dari balik pohon itu. Dia terus ngeliat, akhirnya dia kayak ngedeketin gitu kan. Terus muncullah sosok yang dimana itu adalah makhluk yang tidak berkepala. Ya mungkin kalau di Indonesia sebutannya hantu jeruk purut kali ya, kalau yang nggak berkepala gitu. Nggak hanya itu lebih parahnya lagi sosok hantunya ini ya kan. Dia tuh langsung jalan ngedekati si Harry ini, bahkan menembus gerbang mereka sendiri. Dan nggak hanya itu aja, bahkan si Harry ini juga ngelihat ada kereta kuda yang lagi jalan. Parahnya lagi, yang mengemudikan kereta itu adalah sosok laki-laki yang nggak ada kepala juga. Nah, kebayangkan gimana seremnya rumah itu, bahkan penampakannya itu luar biasa serem. Dan di tahun 1900 nih, cewek yang bernama Ethel, anak gadisnya si Henry yang paling kecil tadi yang aku bilang. Jadi ceritanya dia ini udah dewasa, terus dia itu balik nih ke rumah masa kecilnya itu dengan maksud untuk liburan selama musim panas. Kali ini dia tuh bareng dua saudaranya, yaitu Freda dan Alice. Mereka kembali ditakut-takuti sama sosok hantu yang ada di rumah itu. Jadi penampilan hantunya pada saat itu adalah sosok yang pakai baju serba hitam, dan penampilannya itu kayak seorang biarawati, atau ya kalau biasa disebut dengan suster lah. Nah, si Ethel ini tahu kalau itu tuh bukan manusia. Kenapa dia tahu? Karena pada saat itu dia ngelihat si biarawati ini jalannya itu melayang, kakinya sama sekali nggak napak di lantai. Jadi kebayangkan betapa lamanya dari dia kecil sampai dia dewasa, rumah itu tetap serem, bahkan nggak habis-habisnya kayak nunjukin rumah ini tuh memang banyak penghuni yang tak kasat mata gitu kan. Nah, ada juga cerita lain yang lumayan menakutkan. Jadi waktu itu di rumah itu tuh ada tukang kayu yang lagi bekerja di rumah itu. Nama tukang itu Fred Cartwright. Fred Cartwright. Nggak bisa bahasa Inggris. Paham, Nay? Nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa kali? Ya pokoknya itu namanya lumayan susah disebut sama lidahku yang orang Indonesia ini. Ternyata si tukang ini ceritanya sering kali ngelihat sosok itu. Karena dia bukan orang lokal, jadi dia tuh kayak wajar aja ngelihat sosok itu berada di lokasi itu. Dalam tanda kutip adalah sosok biarawati ya, atau sosok suster. Terutama ada sebuah gereja nih, gak jauh dari rumah itu kan. Tapi waktu si tukang ini ngelihat si biarawati ini, tiba-tiba si biarawati ini ngilang gitu aja, kayak lenyap gitu di hadapan muka si tukang ini sendiri. Jadi dari situ dia beranggapan bahwa oh, ini bukan manusia, berarti yang tadi aku lihat itu bukan manusia. Dan perlu kalian ketahui lagi ya, ternyata gak hanya keluarga Bull aja nih yang dinampain sama makhluk yang ada di rumah itu, tapi siapapun orang yang nginjak rumah itu bakal dinampain.
Suatu hari nih weh, di pesta makan malam ya kan, para tamunya Borley Rectory ini tiba-tiba semuanya ketakutan nih. Mereka ini ngelihat orang dengan wajah yang sangat-sangat pucat gitu. Dan wajah pucat itu ternyata wajah seorang biarawati atau suster yang lagi ngintip dengan wajah datar, wajah serem dari balik jendela. Nah, kejadian sosok misterius dari suster biarawati itu yang bener-bener dibilang bukan manusia, dia lagi ngintip orang yang lagi pesta. Sejak saat itu pemilik rumah mutusin buat nutup jendela itu dengan dibangunnya batu bata. Nah, yang jadi pertanyaan nih kan, siapa sih sebenarnya sosok biarawati atau suster ini yang sering kali nampain dirinya ke orang-orang gitu kan? Ternyata sebuah cerita legenda lah, legenda lokal daerah situ nih. Jadi dulu tuh ada cerita peristiwa cinta yang lumayan dan juga terlarang sebelum rumah itu didirikan. Jadi waktu zaman dulu kali ini, sebelum rumah itu didirikan, nah tanah itu, jadi itu tuh tanah di mana Borley Rectory waktu itu berdiri adalah sebuah biara yang didirikan pada tahun 1316. Nah itu udah jadul kali kan. Sorry, aku koreksi, bukan 1316 tapi 1326. Legenda itu menyatakan kalau ada seorang suster, jadi suster ini lagi jatuh cinta dengan seorang biarawan yang berasal dari biara itu. Karena hukum agama melarang keras antara biarawati dan biarawan itu menikah, jadi nggak boleh menikah. Mereka ini mencoba untuk kabur. Seorang teman dari mereka ini yang berusaha ngebantu si biarawati dan biarawan ini, dia tuh kayak ngasih kereta kuda gitulah untuk mereka ini kabur. Tapi sayangnya pihak biara dan warga setempat itu mengetahui hal itu. Jadi kayak orang ini berdua itu kepergok lah. Karena apa yang mereka lakuin ini itu tuh dianggap berzinah. Jadi nggak boleh dan akhirnya mereka ini digantung. Bukan cintanya yang digantung tapi badan mereka gitu. Jadi emang ya itu mungkin kenapa hantu yang sebelumnya si Harry itu lihat itu nggak ada kepalanya gitu kan. Dan parahnya lagi sang suster yang perempuan itu dikubur hidup-hidup di dalam dinding di balik batu biara tersebut. Nah naasnya lagi ya, teman dari biarawan yang ngasih kereta kuda juga nih, itu tuh ngalami hal yang naas juga. Dia harus kehilangan nyawanya karena dia udah berusaha ngebantu temennya ini, dan di situ dia harus kehilangan kepalanya juga. Nah karena kejadian itulah mulai ada cerita bahwa mereka ini gentayangan di area lokasi rumah itu karena tempat tanah itu tanah di mana tempat lokasi kejadian gitu. Dan pada tahun 1927 nih si Harry ini pun wafat di Blue Room. Tempatnya sama ya kayak ayahnya si Henry juga di Blue Room juga kan tadi. Keluarga Bull pun gak punya alasan nih untuk tetap tinggal di rumah terkutuk itu, dan mereka ini mutusin buat pindah dari rumah itu. Tapi ya kan, teror di rumah itu tuh seakan-akan gak bisa padam gitu aja. Keluarga Bull ini pindah, masuk lagi keluarga yang baru gitu. Masuk lagi keluarga baru yaitu keluarganya Smith, dimana mereka ini tinggal di rumah Borley Rectory itu Sama kayak keluarga pendahulunya yaitu keluarga Bull, keluarganya Smith ini juga ngalami nasib yang sama, yaitu diganggu juga sama makhluk-makhluk yang ada di rumah itu. Jadi pada tahun 1928 itu keluarganya Smith pindahlah ke rumah itu ya kan. Istrinya si Smith namanya Marble. Nah si Marble ini nemuin kertasnya warna coklat di dalam rumah itu. Dan itu ditemukan waktu si Marble ini lagi kayak beres-beres rumah gitulah. Waktu dia buka nih ya kan, betapa terkejutnya dia, ternyata yang dia buka itu isi dari kertas coklat itu adalah kerangka manusia. Maaf, lebih tepatnya tengkorak manusia. Karena ngedapati hal kayak gitu, akhirnya keluarga Smith ini mutusin buat ngubur benda itu, dikubur di pemakaman dekat gereja.
Tapi sebenarnya itu adalah sebuah kayak peringatan dini gitu untuk keluarga Smith cepet pindah dari rumah itu weh. Namun mereka ini tetap bertahan dengan konsekuensi tentunya. Dan suatu ketika seorang kepala keluarga Smith itu mendengar hal yang misterius. Jadi waktu itu dia ada di dalam Blue Room. Blue Room ini tempat dimana Henry dan Harry keluarga Bull itu wafat kan. Dia mendengar suara teriakan kayak Carlos, jangan Carlos. Nah dan perlu kalian tahu nih weh, ternyata Carlos ini adalah nama kecil dari Henry Bull. Nah ini jadi pertanyaan lagi nih weh, apakah bener nih sang ayah yang bernama Henry Bull itu wafat dalam keadaan yang kondisi alami atau wajar lah ya, atau jangan-jangan ada sesuatu gitu yang nggak wajar. Nah kepala keluarga Smith nggak hanya itu aja, dia juga ngedengar suara langkah kaki yang bener-bener ngebuat dia frustasi abis-abisan. Ya karena apa? Karena nggak ada siapa-siapa gitu, tiba-tiba ada suara langkah kaki. Sampai suatu ketika dia itu sempat ngikutin suara langkah kaki itu dengan mengendap-ngendap, sampai diikuti ke balik dinding, ke balik pintu dengan tangannya itu sambil megang kayak tongkat hoki gitu. Tapi pas di gate nih, tetap aja dia tuh kayak sia-sia gitu, bener-bener gak ada orang di sana. Bahkan tongkat yang dia pukulkan itu gak ngenai siapa-siapa. Dan pada saat itu ya sama juga, teror itu pun juga dialami sama pembantu rumah tangganya. Si Mary Person ini, ya nama pembantunya ya Mary Person, itu dengar suara bel yang berbunyi berkali-kali. Bahkan dia juga sempat nampak penampakan dua pria yang tidak ada kepalanya itu sedang menarik kereta kuda. Dan itu sama dengan apa yang dialami Harry Bull. Mungkin kalian masih ingat yang aku ceritain sebelumnya tentang Harry Bull yang anjingnya menggonggong ke arah halaman. Nah, si pembantu yang keluarga Smith ini juga ngalami hal itu. Dan baru kurang setahun berada di rumah itu pada tahun 1929, keluarga Smith ini yang muak kali sama kejadian di rumah itu. Orang ini ngalami metafisik dari makhluk tak kasat mata yang ada di rumah itu. Akhirnya mereka ini menghubungi koran Daily Mirror. Nah pihak koran itu kemudian mengirim kayak penyelidik paranormal itu bernama Harry Price pada musim panas tahun 1930. Nah dari situlah mulai banyak diperiksa lah sama si Harry Price ini yang ada di rumah itu gitu kan. Hingga pada tahun 1930 nih, akhirnya keluarga Smith ini angkat tangan dan nyerah. Dia nggak mau lagi tinggal di rumah yang angker itu Dan dari situ dia mulai meninggalkan rumah itu. Mereka satu keluarga pindah. Kemudian masuk lagi nih keluarga baru, namanya keluarga Foister. Dan perlu kalian ketahui juga, ternyata keluarga Foister ini masih ada hubungan saudara atau keluarga sama keluarga yang pertama, yaitu keluarga Bull. Itulah alasan kenapa keluarga Foister ini berani nempatin rumah itu. Keluarga Foister ini terdiri dari Lionel beserta istrinya, ada Mariani dan putri angkat mereka yang bernama Adelaide. Entah kenapa, menurut ceritanya itu, hantu-hantu atau makhluk astral yang ada di rumah itu tuh lebih tertarik sama anak mereka yang bernama Mariani. Nah dari situ pula aksi-aksi poltergeist ini lebih ke arah si Mariani ini. Benda-benda itu sering hilang dan bahkan dilempar ke arah si Mariani ini sama sosok yang ada di rumah itu. Sampai suatu ketika si Mariani ini dia tuh ngalami hal yang gak terduga. Dia ini dilempar barang sama makhluk yang tak kasat mata sampai matanya memar dan luka. Bahkan dia tuh sering kali ngalami kejadian kayak berkali-kali dilempar dari tempat tidurnya. Dan suatu ketika dinding kamarnya itu muncul coretan-coretan gitu, nggak tahu dari mana. Yang jelas itu muncul tiba-tiba, jadi seakan-akan kayak makhluk astral di situ tuh pengen kayak berkomunikasi sama si Mariani ini Gak hanya itu ternyata dia ini juga sering dihantui sama Henry Bull. Jadi sosoknya itu kayak menyerupai. Gak tahu sih emang itu Henry Bull atau menyerupai. Yang jelas yang dia lihat adalah Henry Bull. Henry Bull ini adalah pemilik pertama rumah itu. Dan karena kejadian itu mereka nih yakin kayaknya si Henry Bull ini
gak wajar gitu. Waktu dia itu ditemukan sudah gak bernyawa lagi. Apalagi dengan ada suara Henry yang gentayangan teriak, "Carlos, jangan Carlos," gitu kan. Sampai suatu ketika si Marian ini ngasih tau lah, ngegambarkan kalau yang dia lihat adalah Henry Bull pakai pakaian yang sangat-sangat kuno. Dan pakaian itu ya pakaian kuno yang dipakai Henry Bull yang si Marian ini nampak, itu kata orang yang udah tua di situ, yang di daerah situ, yang udah lama tinggal daerah situlah, dia membenarkan waktu semasa hidupnya si Henry Bull ini emang pakai pakaian itu. Jadi orang yang lansia itu emang bener-bener sudah kenal dekat sama si Henry Bull ini. Sampai suatu ketika yang bernama si Adelaide ini itu adalah anak dari keluarga Foister. Nah, anak itu mulai diganggu nih sama makhluk-makhluk yang ada di rumah itu, yaitu poltergeist misterius itu kan. Nah, dari situ keluarga Foister ini kayak gak nyaman sih sama kejadian itu. Wah, ini bahaya kali kan, apalagi anak-anaknya udah diganggu. Akhirnya dia mutusin buat manggil si Harry Price. Nah, saksi mata dan warga yang datang ke rumah itu, mereka itu bersaksi dan membenarkan memang rumah itu tuh angker kali. Bahkan aksi poltergeist yang ada di rumah itu benar-benar ada gitu. Nah, Lady Whitehouse dan keponakannya yang bernama Richard, dia itu nyaksiin di depan mata kepalanya sendiri ada benda-benda yang melayang, yang dilempar ke sana kemari gitu. Jadi emang ekstrim kali sih seremnya rumah itu gitu. Dan lebih berbahayanya lagi nih ada api yang tiba-tiba muncul di area rumah itu yang bakal kayak ngebakar rumah itulah. Dan itu bener-bener disaksikan sama saksi-saksi mata pada saat itu. Nah, pada tahun 1932 nih, seorang tamu lain yang bernama Mr. L.X. Strange, dia tuh ngelihat sosok misterius yang berdiri di teras. Tapi sosok itu tuh tiba-tiba ngilang begitu dia deketin. Ketika si beliau ini masuk ke dalam rumah itu kan, dia ngedengar ada suara langkah misterius. Sampai dia ikutin, tiba-tiba suaranya hilang gitu aja. Jadi emang bener-bener gak ada orang. Dan pada tahun 1935 akhirnya keluarga Foister ini mereka ikutan nyerah sama rumah ini dan mutusin buat angkat kaki dari rumah angker itu. Karena kondisi istrinya yang terus-terusan memburuk, akhirnya dia pindah dari situ. Entah karena campur tangan sama penghuni gaib yang ada di situ atau emang stres istrinya itu, ya dia nggak tahu. Akhirnya dia emang udahlah nggak usah nempatin rumah ini lagi gitu. Nah, pada tahun 1938 nih, akhirnya rumah angker itu dibeli nih sama seorang pria, seorang kapten yang bernama Gregson. Tapi naasnya ya pada tahun 1939, sebuah lampu minyak itu jatuh dan ngebakar habis rumah itu. Dan dari situ banyak kali orang yang kayak ngeluarin pendapat kayaknya si Gregson ini bener-bener sengaja lah ngebakar rumah ini supaya dapat asuransi. Ya menurut banyak omongan orang itu kayak gitu. Tapi ya setelah kejadian kebakaran itu, Borley Rectory yang udah habis terbakar itu tetap aja nyimpan hawa atau aura yang serem. Bahkan setelah rumah itu terbakar jadi lebih serem daripada yang sebelumnya. Banyak orang, banyak tetangga juga pernah ngalami hal yang serem setelah rumah itu terbakar. Ya pokoknya gak ada hentinya lah. Apalagi di area Blue Room itu adalah ruangan paling serem di rumah itu. Dan banyak warga sering nampak penampakan itu di situ Ya pokoknya dari penampakan-penampakan hantu, suara-suara misterius, benda-benda dilempar, bahkan sempat ada batu yang terlempar dan pelemparnya itu memang dari rumah itu gitu. Jadi emang bisa dibilang sosoknya itu jahil, iya, jahat, iya, ya nakut-nakuti warga juga gitu. Jadi emang terkenal kali lah rumah itu serem, rumah paling serem di Inggris gitu. Nah, inilah tadi kisah mengenai salah satu rumah yang paling serem di Inggris, yang paling terkenal di Inggris. Kalau kalian percaya atau enggaknya itu ya terserah kalian. Di sini aku cuman berbagi cerita aja sih ke kalian. Tapi untuk saat ini Borley Rectory ini memang udah nggak ada karena udah dirubuhkan warga sejak lama, jadi emang udah habis. Nah, sejak saat itu karena rumah itu emang udah nggak ada, udah nggak nampak lagi nih, sisa-sisanya pun juga udah nggak ada lagi.
Dari situ banyak kali orang berpikir bahwa cerita ini hanyalah cerita dongeng belaka atau cerita kebohongan lah. Tapi sebagian orang juga percaya bahwa memang ini tuh pernah terjadi gitu. Gimana menurut kalian tentang cerita ini? Kalau kalian punya pendapat, kalian boleh komen di bawah, atau kalian punya saran rekomendasi untuk konten aku berikutnya di minggu depan, kalian juga boleh komen di bawah. Oke, buat kalian semua yang udah nonton, mau lihat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share, dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya agar kalian tuh tahu ada updatean terbaru dari channel Okezine. Assalamualaikum.